Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Bapak mau menyampaikan materi yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Bab 1 bagian sub A ya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Apakah kalian pernah melihat acara di TV jalan-jalan tentang keindahan wisata yang ada di Indonesia atau membaca info perjalanan tentang keindahan alam yang ada di Indonesia seperti Kuta, Bali, Pantai Raja Ampat atau Pantai Belitung ya. Nah, ini adalah merupakan teks deskripsi. Lalu, apakah itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks atau bacaan yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Contoh teks deskripsi. Nah, ini teks yang pertama, Parangtritis Nan Indah. Ini ada di buku paket ya, nanti bisa dibaca. Teks yang kedua, Ayah Panutanku. Kemudian, teks yang ketiga, Ibu Inspirasiku. Dan yang keempat adalah Si Bagas Kelinciku. Nah, ini adalah 4 contoh teks deskripsi. Baiklah, kita akan mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Berikutnya, ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus dan bersifat pendapat personal. Selanjutnya, ciri isi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Contohnya, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Kemudian, menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Contohnya, warna yang dikhususkan pada kata hijau, biru toska, dan oranye. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Baiklah, kita akan tujuan dan ciri objek dari keempat teks yang dideskripsikan tadi ya. Perhatikan tabel berikut ini ya. Ciri objek yang pertama yaitu Pantai Parangtritis. Tujuannya apa? Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Nah, silakan kalian melengkapi tabel yang kolom yang kosong ini ya. Terlebih dahulu kalian baca dulu teks deskripsi yang tadi Bapak contohkan ya. 2, 3, dan 4 ya. Silakan isi sesuai contoh ya. Berikutnya kita akan mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, dan iklan.
Yang ketiga, berikutnya yang ketiga adalah mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada 5, yang pertama kata umum dan kata khusus, yang kedua kalimat perincian, yang ketiga serapan panca indera, yang keempat pilihan kata emosi kuat, dan yang terakhir adalah majas. Baiklah, kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan maknanya lebih sempit. Perhatikan tabel berikut ini. Teks ayah panutanku. Kata umumnya yaitu sabar, dan kata khususnya tenang. Ya. Teks yang kedua, ibu inspirasiku, kata umumnya adalah baik, dan kata khususnya adalah lemah lembut dan ramah. Ya. Jadi itu khusus ya buat ibu kamu, misalkan ya, ibu kamu lemah lembut dan ramah. Ya. Itu berarti khusus ya. Berikutnya yang kedua, kalimat perincian, yaitu kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci ya, jadi secara detail. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Teks yang pertama, ayah panutanku. Kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Kemudian kita perinci kalimatnya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Teks yang kedua, ibu inspirasiku. Kalimatnya, ayahku orang yang sabar. Kalimat perinciannya, dia tidak pernah terlihat marah atau membentak. Dia selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Nah, itu kalimat perincian ya contohnya. Berikutnya, yang ketiga, serapan panca indera, yaitu kalimat yang berhubungan dengan indera pada manusia, yaitu seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Perhatikan tabel berikut ini. Teks yang pertama, ibu inspirasiku. Contoh, seakan dapat dilihat, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Seakan dapat didengar, tutur katanya lembut kepada siapa saja. Seakan dapat dirasakan, sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Teks yang kedua, ayah panutanku. Seakan dapat dilihat, kulit ayahku kuning langsam. Seakan dapat didengar, tidak seperti orang Batak logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Seakan dapat dirasakan, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, itu adalah serapan panca indera. Berikutnya, pilihan kata emosi kuat. Ya, perhatikan tabel berikut ini. Teks yang pertama yaitu pantai Parangtritis. Kata sifatnya indah. Kata emosi kuat, elok, molek, permai, dan menakjubkan. Teks yang kedua, ayah panutanku. Kata sifatnya adalah kuat. Kata emosi kuat, tangguh, perkasa. Teks yang keempat, ibu inspirasiku. Kata sifatnya baik. Kata emosi kuatnya adalah tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Teks yang keempat, si Bagas kelinciku. Kata sifatnya bugar. Dan kata emosi kuatnya adalah sehat. Nah, itu adalah pilihan kata emosi kuat. Dan yang terakhir adalah majas ya. Adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Majas bersifat tidak sebenarnya ya, jadi kias. Perhatikan tabel berikut ini. Teks yang pertama yaitu pantai Parangtritis. Majasnya adalah
Semburan warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Teks yang kedua, ayah panutanku, majasnya adalah bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat mendalam. Nah, itulah contohnya. Nah, ini ada yang kosong ya. Teks yang ketiga dan keempat, Ibu Inspirasiku dan si Bagas Kelinciku. Silakan kalian lengkapi isi yang kosong ini. Nanti tugasnya bisa dikirimkan ke Bapak Ibu guru melalui WA ya, setelah dicatat di buku masing-masing. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga tetap semangat belajarnya ya. Semoga apa yang dijelaskan sama Bapak bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajarnya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.